Baiklah, sebelum memulai acara pada hari ini, saya Mela Syaftiani sebagai moderator pada hari ini akan membacakan susunan acara pada hari ini yang akan diawali dengan pembukaan, kemudian akan dilanjutkan dengan kata sambutan dari ketua panitia, dari ketua acara, dan kemudian tentunya acara diskusi kita pada hari ini yaitu mengenai adaptasi kebiasaan baru era vaksinasi COVID-19, dan kemudian ada sesi diskusi dan menjadi acara penutup pada acara hari ini. Baiklah, sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri dulu untuk anggota-anggota KKN dari kelompok KKN BA7550, yaitu saya sendiri Mela Syaftiani. Mungkin dilanjutkan dari ketua kelompok KKN yaitu dari Mbak Sapna, silakan untuk memulai perkenalan diri kepada hadirin sekalian. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, kamera saya lagi error. Nanti saya bakal ganti laptop. Perkenalkan, nama saya Sapna Yusmania, NIM 116180004. Saya di sini sebagai ketua kelompok dari KKN BA7550N. Asal daerah KKN saya yaitu Desa Kayu Kubu, Bukit Tinggi. Baik, selanjutnya kepada Mas Andre untuk memperkenalkan dirinya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andre Rizal. Saya berasal dari jurusan akuntansi. Saya desa KKN saya yaitu di Desa Kayu Kubu, Bukit Tinggi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Ihsan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Maulana Ihsan dari jurusan Teknik Perminyakan UPN Veteran Yogyakarta. Asal daerah KKN saya yaitu Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Terima kasih. Baik, selanjutnya silakan Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak semua. Perkenalkan saya Ramadhani Nike Putra, asal jurusannya manajemen, dan asal desa KKN saya, Desa Kayu Kubu. Baik, selanjutnya Mbak Intan, silakan. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Intan Maharani, berasal dari Teknik Metalurgi UPN Veteran Yogyakarta, asal Desa KKN itu Kayu Kubu, Bukit Tinggi. Terima kasih. Baik, selanjutnya Mbak Destia, silakan. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Destia Rizky dari jurusan Ilmu Komunikasi. Saya perwakilan dari KKN Desa Kota Bani, Putri Hijau, Bengkulu Utara. Baik, yang terakhir silakan Saudara Rizal, silakan. Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizal. Saya perwakilan atau BKKN di Desa Tegal Arum, Kecamatan Rimbo Bujang, Provinsi Jambi. Baik, terima kasih. Oh ya, sebelum itu maaf saya sendiri lupa untuk memperkenalkan bahwa saya Mela Syaftiani dari jurusan Hubungan Internasional dan saya mewakili Kelurahan Condong Catur. Baiklah, langsung saja kita ke acara yang pertama, yaitu acara pembukaan. Sebaiknya supaya acara kita semakin lancar dan bermanfaat, ada baiknya kita mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari ketua acara pada hari ini kepada Saudara Mas Andre Rizal, dipersilahkan. Sebelumnya, selamat pagi semuanya, Bapak, Ibu hadirin semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, saya ingin menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa
yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Karena hanya kehendaknya lah acara webinar kita pada pagi hari ini bisa terselenggarakan dengan lancar. Yang terhormat Bapak Kades Kayu Kubu Kota Bukit Tinggi beserta jajaran. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Kota Bani Bengkulu beserta jajaran. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Talang Banjar Jambi beserta jajaran. Yang kami hormati Dr. Suryadi Sam SPPD Finasim selaku pembicara webinar pada pagi hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih atas bergabungnya Bapak Ibu hadirin di kegiatan webinar pada hari ini. Mohon maaf sebelumnya karena DPL kami berhalangan untuk hadir karena dia ada kendala untuk bisa hadir pada webinar kita pada pagi hari ini. Webinar sosialisasi vaksin COVID-19 ini adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh mahasiswa KKN dari UPN Veteran Yogyakarta agar nantinya dapat memberikan informasi serta pengetahuan tentang vaksin COVID-19 bagi kita semua untuk mencegah tertularnya virus COVID-19 serta dapat mencegah peningkatan penyakit COVID-19 yang mewabah pada saat ini. Semoga dengan dilaksanakannya kegiatan ini kita semua semakin paham tentang pentingnya melakukan pencegahan tertular dari virus COVID-19 dengan melakukan vaksinasi yang diberikan pemerintah. Akhir kata dari saya selaku Ketua Pelaksana mohon maaf jika dalam berjalannya acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu hadirin semuanya. Semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ketua Acara Mas Andrezal telah menyampaikan kata sambutan pada hari ini. Baiklah, langsung saja ke acara inti kita, acara yang kita tunggu pada hari ini, yaitu diskusi kepada Dr. Suryadi Syam mengenai tema adaptasi kebiasaan baru era vaksinasi COVID-19. Silakan kepada Dr. Suryadi Syam untuk menjelaskan materinya. Maaf, sebelumnya Pak belum terdengar suaranya. Baik, maaf Bapak sebelumnya. Belum ada suaranya, Pak. Maaf, Pak, belum ada suaranya. Ada kedengaran? Nah, ya itu kedengaran, Pak. Maaf Pak sebelumnya saya lupa mengenalkan dulu mengenai CV Bapak, bagaimana latar belakang Bapak. Mungkin dari operator bisa menampilkan CV Bapaknya dulu, karena seperti kata pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, seperti itu Pak. Baiklah, sebelumnya Bapak Dr. Suryadi Syam SPPD Finasim ini bertempat tinggal dan lahir di Bukit Tinggi tanggal 99 tahun 1981. Pekerjaannya sebagai internis RSUD Pariaman, di mana Pak Suryadi ini berpendidikan di Fakultas Kedokteran UGM dan PPDS Penyakit Dalam UNAN Padang, di mana juga Bapak Dr. Suryadi aktif dalam organisasi yaitu Ketua IDI Kota Pariaman tahun 2017 dan TKMK BPJS Cabang Padang 2017 dan pengurus PAPDI Sumatera Barat 2018. Nah, karena kita sudah kenal dengan Bapak Dr. Suryadi ini, mungkin Bapak Dokter silakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Bapak.
Maaf Bapak, suaranya belum muncul ya Bapak? Halo? Halo? Ya, itu sudah terdengar Bapak. Bapak, mohon maaf suaranya masih belum jelas ya Bapak. Kurang begitu kedengaran. Masih belum jelas ya Pak suaranya. Suaranya jauh, Pak. Maaf. Oke, udah kedengaran suaranya? Udah. Halo? Udah kedengaran, udah jelas ya? Udah Pak. Nah, ya, makasih. Ini karena pengaruh sinyal mungkin ya. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin semua. Terima kasih sudah bergabung pada acara hari ini. Kita tidak punya banyak waktu ya, karena keterbatasan waktu juga nanti hari ini hari Jumat gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya hadirin yang berbahagia, ini adalah acara sebenarnya edukasi ya buat Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang COVID-19 ya, vaksinasi dan adaptasi kebiasaan baru. Saya ada sedikit slide yang akan saya share ya. Udah masuk slide ininya? Udah ada kelihatan? Sudah masuk. Sudah kelihatan. Sudah ya, terima kasih. Jadi sebelum saya masuk ke inti acara, saya perkenalkan dulu COVID itu apa ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi COVID-19 ini adalah suatu bentuk penyakit yang disebabkan oleh coronavirus, ya, atau virus corona, di mana virus ini termasuk famili coronavirus Bapak Ibu sekalian ya. Jadi corona ini dia sangat kecil sekali virusnya, ukuran diameternya 60 nano ya. Jadi tidak kelihatan oleh mata kita, sehingga kadang-kadang orang yang tidak tahu, tidak mengerti, semuanya sekarang ini dikaitkan dengan coronavirus, sakit apapun dikaitkan oleh coronavirus karena dia barangnya tidak kelihatan Bapak Ibu sekalian ya. Cuman coronavirus ini dia sangat lemah sekali sebenarnya virusnya ya. Kena matahari aja selama 5 sampai 10 menit dia bakal mati. Kena cairan disinfektan dalam waktu berapa menit juga sudah virusnya sudah mati gitu ya.
Ini saya lihatkan videonya bagaimana virus corona itu dalam bentuk aslinya gitu, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini udah bentuk virus coronanya ya. Jadi ini berbentuk bulat ya, kalau ada orang yang batuk ya atau mengeluarkan bicara dropletnya akan terbang yang bisa berpindah ke orang lain gitu Bapak Ibu sekalian gitu. Akibatnya apa? Akibatnya orang yang sehat bisa tertular. Dan penularannya sangat cepat sekali, cukup dalam 15 menit kita berinteraksi, kita sudah bisa langsung tertular dengan virus ini gitu. Kemudian tadi orang yang sudah terkena, kalau tangannya kena droplet, menempel di tempat-tempat umum, kemudian kita tidak melakukan mencuci tangan ya dengan air mengalir atau dengan hand sanitizer, maka kita juga akan bisa tertular virus. Ini virusnya yang sangat kecil sekali yang saya bilang tadi, di mana virusnya ini berbentuk bulat, kemudian ada tonjolan-tonjolan yang berwarna biru ini adalah tempat melekatnya ke dalam tubuh kita ya. Nah, kemudian ini selubung penutupnya. Nah, inilah bentuk virus corona yang aslinya seperti ini, yang 3 dimensinya gitu. Oke, kita masuk ke data COVID ya per hari ini. Ya, per kemarin ya, hari ini belum keluar datanya. Per kemarin kasus di Indonesia itu tembus 2 juta lebih ya, yang terinfeksi atau terkonfirmasi COVID. Dan kemarin itu mencapai rekor tersendiri di mana kasus positif itu lebih dari 20.000. Ya, rekor sebelumnya sekitar 13.000, kemarin pecah rekor di Indonesia untuk kasus harian. Kemudian yang terinfeksi yang masih aktif lebih kurang 171.000 orang dan kasus meninggal udah hampir 56.000. Ini bisa kita lihat hariannya ya, mulai dari pertama kali COVID di Indonesia itu diumumkan oleh Presiden kita Bapak Jokowi itu tanggal 2 Maret 2020. Nah, nanti di ujung kita lihat di bulan Juli dia tembus 20.000 kasus ya. Dan ini diprediksi akan terus bertambah. Ya, jadi tidak tertutup kemungkinan kalau tidak ketat pengendalian COVID ini kita menuju ke India ya, menuju ke India. Oke, kasus meninggal juga sejalan dengan kasus baru, di mana semakin banyak kasus baru ditemukan, biasanya kasus meninggal juga akan semakin tinggi. Ya, bisa kita lihat di data tersebut. Dan ini cukup menarik ya, kalau berdasarkan usia, ternyata yang paling banyak usia itu yang berwarna biru ini, usia 31 sampai 45 tahun. Namun yang meninggal kita lihat yang usianya tua, lebih dari 60 tahun yang paling banyak. Sehingga orang-orang yang lansia, atau yang lebih dari 60 tahun ini sangat penting sekali kita proteksi. Karena kalau dia terinfeksi virus corona, dia akan bisa berakibat fatal. Ya, karena angka meninggalnya sangat tinggi sekali gitu. Makanya proteksi yang paling penting itu adalah vaksin tadi. Nah, makanya kita bertemu di acara ini sebenarnya untuk sosialisasi vaksin ini. Apa itu vaksin? Nanti akan kita bahas. Ini per kota ya, per provinsi. Tetap DKI Jakarta yang memegang rekor tertinggi ya untuk kasus COVID. Kita lihat Sumatera Barat ada di nomor berapa nih, 10 ya. Kemudian Jogja masih data Sumatera Barat nomor 8, Jambi di bawah sekali. Jambi masih belum terlalu banyak kasusnya gitu ya. Ini kebetulan saya di Sumbar, saya kutip data di Sumbar. Per kemarin per hari ini mungkin tembus 50.000 kasus positif di Sumbar ya. Dengan positif rate sekitar 10%. Oke, kita masuk ke penyakit corona itu gejalanya gimana sih? Sebenarnya gejala penyakit corona ini sama.
Maaf Bapak, suaranya hilang lagi Pak. Masih belum terdengar Pak. Halo? Nah, sudah terdengar Pak. Oke. Oke, jadi cara penularannya bisa melalui udara ya, dengan batuk, bersin, kemudian dengan kontak pribadi. Ya. Maaf Bapak, suaranya hilang lagi Bapak. Belum terdengar Pak. Masih belum ada suaranya Bapak. Suaranya masih belum terdengar Bapak. Masih kurang jelas Pak suaranya Pak. Tes, tes. Nah, sudah jelas Pak. Sudah jelas ya? Ya, sudah. Sudah jelas? Sudah Oke. Pak. Nah ya, oke kita balik ke video tadi. Ya, di video ini bisa kita lihat bagaimana seseorang itu terinfeksi virus corona dan kemudian apa sebenarnya masalah dari virus corona itu sendiri. Ya, bisa kita lihat ini bentuk dari virus tadi ya, kalau dilihat di bawah mikroskop elektron ya. Jadi virusnya sangat kecil sekali ya, tidak terlihat oleh mata. Ya, kemudian ini kalau kita lihat di bawah mikroskop elektron gejala-gejalanya. Di video ini bisa menjelaskan bahaya dari virus corona itu sendiri gitu. Apa sih sebenarnya bahayanya? Kenapa bisa virus corona itu bisa menyebabkan infeksi dari paru? Di video ini akan dijelaskan semuanya gitu. Ini adalah sel di dalam tubuh kita ya, sel-sel saluran nafas. Ini ada virus corona tadi. Ya awal udah kita singgung, dia berbentuk bulat. Yang warna biru ini yang kita tes PCR itu ya. Itu RNA-nya, kemudian dia ditutup oleh pelindung membran ya. Kemudian virus corona ini dia punya tonjolan ya, yang kita sebut spike. Spike ini adalah tempat berikatan dengan sel di dalam tubuh kita gitu ya. Ini dia virus corona ini di udara seperti ini bentuknya. Itu dia yang warna merah itu tempat berikatannya gitu ya. Jadi kalau seseorang yang terinfeksi virus corona, kemudian dia batuk atau bersin, ya dropletnya tadi mengandung jutaan virus, bukan 1-2 virus ya, jutaan virus. Kemudian terhirup masuk ke dalam tubuh kita, virusnya akan menuju saluran nafas. Ya, virusnya masuk ke dalam tubuh kita menuju saluran nafas, kemudian berikatan dengan sel di dalam tubuh kita yang kita sebut dengan reseptor. Selagi dia berikatan, dia tidak akan lepas ya. Kemudian dia akan masuk ke dalam sel di dalam tubuh kita. Ya. Tujuan dia masuk apa? Tujuan dia masuk adalah untuk memperbanyak diri. Ya, memperbanyak diri dengan cara menguasai sel tubuh kita.
Satu sel itu akan bisa menghasilkan jutaan virus, bukan satu dua. Jadi satu sel di dalam tubuh kita menghasilkan jutaan virus baru. Ya. Dan itu terjadi terus-menerus. Ya, dibentuk terus virusnya. Ini dia mencetak selnya ya. Tuh, kita lihat tuh virusnya udah dicetak, dirangkai, kemudian dikeluarkan lagi. Ya, jadi bahayanya virus corona ini karena dia gampang menginfeksi kita. Karena satu orang tuh bisa mengandung kuman jutaan, ya bukan satu dua virus, jutaan virus. Nah, selanjutnya akan kita lihat bagaimana virus ini bisa menyebabkan infeksi di saluran nafas kita. Ini adalah paru ya, bisa Bapak Ibu lihat paru normal itu seperti itu. Jadi ada trakea ini saluran nafas kita, ada bronkus ya. Nah, kemudian ada bronchilus ya. Kemudian di ujung-ujungnya itu ada alveolus namanya. Jadi ini alveolus ini adalah bagian terkecil dari organ paru kita. Alveolus ini sudah berbentuk seperti balon yang fungsinya memompa udara dan memompa darah. Jadi di alveolus inilah terjadi pertukaran oksigen sama karbon dioksida tadi. Nah, bisa kita lihat. Nah, oksigen yang kita hirup dimasukkan ke dalam kapiler. Kapiler ini pembuluh darah kecil ya. Di alveoli, kemudian karbon dioksida dikeluarkan sehingga kita bisa bernafas. Ya. Normalnya di saluran nafas kita ini memang terdapat ini dia silia. Silia ini seperti bulu-bulu halus ya. Silia ini bertujuan untuk melindungi saluran nafas kita. Jadi kalau ada kuman di silia ini dia akan menghasilkan lendir-lendir. Ini kayak virus, kalau kita terinfeksi, virusnya akan ditangkap, kemudian akan dimusnahkan segera gitu. Permasalahannya di COVID itu terlampau banyak virus, ya sehingga lendir-lendir sama silia ini tidak bekerja efektif. Ya, akibatnya bisa kita lihat di sini. Ya, ini saluran alveoli tadi akan terdapat lendir. Ya, lendir yang banyak sehingga tertutup. Tidak terjadi pertukaran antara oksigen sama karbon dioksida. Akibatnya akan terjadi infeksi paru. Nah, disinilah bahayanya virus corona tadi. Kalau sudah terjadi infeksi paru yang berat, kita mau ngasih oksigen dengan berapapun. Nah, ini gejala-gejalanya nyeri dada, batuk, demam, gigil, pusing, sakit kepala, ya, nyeri otot, lemas. Ya. Kalau infeksinya berat, paru itu harus kita bantu dengan alat bantu yang ini kita sebut dengan ventilator, Bapak Ibu sekalian ya. Ya parunya udah nggak berfungsi lagi gitu, nggak kuat dia untuk bertukar oksigen sama karbon dioksida tadi, jadi harus dibantu dengan alat bantu paru. Oke ya, jadi itu bahayanya virus corona bisa kita lihat ya. Di sini cuman perkenalkan ya, kalau dulu kita tahu ada OTG, ada PDP, ODP, sekarang sudah tidak ada lagi istilah itu, diganti dengan istilah baru yang kita sebut dengan suspek ya, kemudian ada terkonfirmasi positif, ada kontak erat sama probable gitu. Ini bisa dibaca ya. Nah, ini yang hari ini yang sebenarnya inti dari pembicaraan kita itu mengenai vaksin ini ya. Apa itu vaksin? Vaksin itu adalah suatu zat atau senyawa ya yang berfungsi untuk membentuk daya tahan tubuh kita. Jadi vaksin itu dia itu bisa mengandung virus, bisa mengandung komponen virus, bisa mengandung komponen yang menyerupai virus atau bakteri ya. Kalau virusnya pun bisa virus hidup, bisa virus yang sudah dilemahkan atau virus yang sudah mati gitu. Jadi vaksin ini banyak jenisnya gitu Pak Ibu sekalian ya. Banyak jenisnya gitu. Mengapa vaksin ini sangat penting sekali? Yang pertama tadi untuk menjaga agar kita tidak tertular penyakit. Kalau sekarang kan vaksin COVID yang kita bicarakan ya, agar kita tidak terkena COVID-19 tadi ya. Tujuannya apa? Untuk merangsang terbentuknya antibodi atau pertahanan tubuh kita. Sehingga kalau terbentuk pertahanan tubuh kita, kalau ada kuman COVID yang masuk, dia tidak akan bisa menyebabkan penyakit ya. Kalaupun menyebabkan penyakit, akan terbentuk gejala yang ringan gitu. Kalaupun terkena gejala yang ringan, agar mencegah gejala yang berat timbul. Seperti itu tujuan sebenarnya ya gitu. Ya. Kemudian tahapan vaksin ini ada gelombang 1 dan gelombang 2 ya. Sekarang yang sedang jalan itu adalah gelombang 1, di mana diberikan vaksin itu untuk tenaga kesehatan, untuk petugas publik dan lansia ya. Lansia. Kemudian di gelombang 2 nanti ditujukan
Maaf Bapak, suaranya hilang lagi Pak. Masih belum terdengar Pak. Belum terdengar Pak, masih belum bisa terdengar. Masih belum terdengar Pak suaranya Pak. Halo, tes. Sudah kedengaran? Sudah jelas Pak. Sudah jelas Pak. ya. Ini maaf ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini karena nggak tahu juga saya bermasalah mic-nya. Oke, kita ini lagi, kita start lagi. Ini ya, jadi vaksin sekarang ini yang sudah targetnya yang pertama itu ada 40 juta ya yang di yang di gelombang pertama tadi. Sekarang di vaksin pertama itu sudah mencapai 61,78% ya. Sementara yang di vaksin kedua masih sepertiganya. Ini bisa kita lihat kalau Sumatera Barat paling bawah ya. Kemudian Jogja lumayan nomor 5 di urutan nasional, Jambi di urutan tengah gitu. Di Sumbarnya yang nggak susah memang untuk vaksin ini ya. Maka sekarang ada gebiar vaksin di Sumbar yang sampai tanggal 30 Juni ini untuk mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, sekarang yang paling penting sekali siapa yang boleh atau yang tidak boleh divaksin ya. Jadi prinsipnya semua orang itu bisa divaksin kecuali yang pertama itu adalah alergi terhadap komponen vaksin gitu. Ya, cuma kita tidak pernah tahu kapan seorang itu alergi terhadap komponen vaksin gitu. Jadi biasanya kalau udah divaksin pertama dia alergi, di vaksin kedua dia tidak boleh diberikan lagi gitu. Itu prinsipnya gitu. Yang kedua yang tidak boleh divaksin itu adalah orang yang dalam kondisi penyakit akut. Contohnya apa? Orang yang demam, batuk, pilek, mencret, gula darah tinggi, tensi tinggi, pokoknya yang penyakit-penyakit akut ya. Kalau ada penyakit diabetes sudah lama bagaimana sudah terkontrol boleh divaksin ya. Kalau tensinya di bawah 180/110 boleh kita vaksin gitu ya. Kemudian kalau orang kanker gimana? Kanker boleh divaksin gitu. Jadi sekarang ini vaksin itu sudah sangat longgar sekali ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi hampir semua orang ya bisa divaksin ya. Nah, yang belum bisa juga adalah umur ya, umur 18 tahun ke bawah belum ada vaksinnya gitu. Belum juga kita bisa berikan gitu. Kemudian terbaru kemarin dikeluarkan oleh Perkumpulan Obstetrik ini kandungan ya. Ibu hamil sudah boleh divaksin. Jadi sebelumnya ibu hamil belum boleh divaksin. Ibu hamil sekarang sudah boleh divaksin dengan syarat yang pertama berisiko tinggi. Jadi ibu hamil yang usianya lebih dari 35 tahun ke atas sekarang boleh divaksin. Kemudian kelompok ibu hamil berisiko tinggi terpapar, yaitu pada tenaga kesehatan. Ya, jadi tenaga kesehatan yang hamil itu boleh divaksin. Kemudian ibu hamil yang ingin divaksin. Ya, jadi dia ingin divaksin agar tidak terpapar boleh kita vaksin. Sebelumnya tidak ada rekomendasi sama sekali ya untuk ibu hamil. Sekarang udah boleh. Jadi sekarang hampir semuanya
di umur 18 tahun ke atas tidak ada pengecualian ya vaksin. Oke, selanjutnya, nah ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau vaksin itu ada namanya ya, kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. KIPI itu apa? KIPI itu ada KIPI ringan, sedang, dan berat ya. Dan di Indonesia sendiri, KIPI kejadian ikutan pasca imunisasi itu rata-rata ringan, 98% atau 97% itu ringan. Ya, dan yang ringan ini enggak semuanya juga terjadi Bapak Ibu sekalian. Ya, yang paling sering itu nyeri setelah kita vaksin, itu biasa yang namanya disuntik, kalau enggak nyeri, enggak divaksin rasanya gitu, emang nyeri biasa. Kemudian demam. Ini yang bikin orang-orang kadang malah divaksin, malas divaksin ya. Kenapa habis divaksin itu malah demam gitu ya. Padahal demam itu bentuk kalau vaksin itu bekerja. Jadi ada reaksi dari tubuh kita sendiri. Kalau air yang kita suntikkan ya biasanya nggak ada demam. Cuma kalau vaksin itu kan memang komponen virus, makanya biasanya reaksi demam itu malahan bersyukur kita. Berarti ada reaksi dari tubuh kita menanggapi virus tersebut gitu. Ya, kemudian juga kadang-kadang ngantuk, mual, lapar, lelah. Ini semuanya adalah KIPI ringan namanya Pak Ibu sekalian. Dan ini tidak usah terlalu kita jadikan permasalahan karena memang tidak ada masalah. Sehari atau 2 hari biasanya akan hilang sendiri gitu. Kemudian yang KIPI berat itu kejadian meninggal atau perlu perawatan di rumah sakit itu sangat-sangat sedikit sekali gitu. Ya, sangat-sangat sedikit sekali gitu. Malahan mungkin 1, 2, atau 3 kasus yang pernah dilaporkan di Indonesia gitu ya. Kemudian setelah vaksin atau sebelum vaksin kita bisa minum obat demam, ya kita istirahat yang cukup. Kemudian kita tidak boleh menekan, memijat, atau menggosok. Jadi tidak perlu ya kalau habis divaksin itu digosok-gosok, ditekan ya. Nah, ini kita lihat seberapa efektif sih vaksin Sinovac karena Sinovac ini banyak diragukan ya awal-awalnya ya. Seberapa efektif sih Sinovac nih? Dan vaksin Sinovac ini sudah direkomendasikan oleh WHO ya. Jadi boleh divaksin Sinovac ini per bulan yang lalu gitu. Jadi menurut penelitian di Jakarta, Sinovac itu efektif menurunkan angka infeksi itu 94% Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau dari 100 orang, hanya 6 orang yang terinfeksi COVID-19 ini gitu. Kemudian juga dia efektif untuk menurunkan angka rawatan gitu. Jadi pun kalau ada pasien yang 6 tadi yang positif, itu yang dirawat cuman 1 atau 2 gitu. Ya, dia juga mengurangi angka kematian 98%. Jadi kesimpulannya Sinovac ini sangat efektif sebenarnya Pak Ibu sekalian. Jadi jangan khawatir ya, jangan gimana sih rasanya kayak nggak nyaman ya kalau divaksin Sinovac ini ya. Karena menurut penelitian ini dia sangat aman sekali gitu ya. Ini juga untuk sekedar menambah ilmu pengetahuan kita ya. Sekarang ada varian-varian baru dari COVID-19 ini ya. Ada 3 varian baru yang kita kenal ya. Ada varian B117 atau kita sebut juga dengan COVID Alpha ya. Ini adalah varian Inggris dan di Indonesia ini cukup banyak beredar, cuman tidak jadi masalah gitu ya. Kemudian varian Delta ya, varian India ini sangat berbahaya sekali Bapak Ibu sekalian ya. Menurut data terbaru diduga varian India ini akan bisa menyebabkan penyakit yang lebih berat dengan angka kefatalan yang cukup tinggi dan juga bisa menurunkan angka vaksin baru diduga. Dan varian Delta ini sangat-sangat menular sekali gitu ya. Jadi yang di Jawa sekarang, di Jakarta, di Jawa Tengah, diduga varian Delta ini yang menyebabkan angka lonjakan yang sangat tinggi sekali gitu. Dan dia cukup susah untuk dikendalikan varian Delta ini gitu Bapak Ibu sekalian gitu ya. Kemudian varian Afrika Selatan ya, varian Afrika Selatan ini varian beta namanya gitu ya. Di Indonesia sangat jarang sekali kasusnya. Nah, ini paling penting ya. Kalaupun sudah divaksin, kita ya di sini ya, beda kalau di negara luar. Di negara luar kita bisa lihat ya di Piala Eropa itu hampir tidak ada kita temukan lagi yang bermasker gitu Bapak Ibu sekalian ya. Ya di Amerika juga seperti itu. Mereka udah lepas masker. Kenapa? Karena angka vaksinasi mereka sangat tinggi sekali. Lebih dari 60% gitu divaksin gitu ya. Kalau di kita
kita selagi masih belum mencukupi target vaksin, kita harus selalu adaptasi kebiasaan baru ini melakukan protokol 5M tadi. Yang pertama itu memakai masker, ya. Kemudian menjauhi kerumunan, mencuci tangan, menjaga jarak, dan membatasi mobilitas. Ini kita bahas satu-satu ya. Kenapa sih bahaya berkerumun? Ya, karena menurut penelitian, ya di dalam kerumunan itu kalau kita lakukan swab, ya setiap 6 sampai 7 orang tuh ada 1 orang yang positif. Yang kita tidak pernah tahu gitu. Ya, jadi kalau ada kerumunan harus kita misalkan jauhin aja. Karena dari 7 itu ada 1 yang positif. Ya, apalagi di kerumunan itu kita bisa lihat ada yang memakai masker, ada yang tidak memakai masker sama sekali, ada yang memakai masker di jenggot, ada yang memakai masker cukup di mulut saja, sehingga risiko penularannya juga sangat tinggi sekali gitu. Kemudian kalau kita udah divaksin 2 kali, apakah kita juga bisa tertular? Bisa, karena efektivitas vaksin itu tidak 100% gitu. Ya, kalau Sinovac itu efektivitasnya sekitar 63 sampai 94% gitu. Jadi ada risiko kita tetap tertular Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi walaupun kita udah divaksin, kita tetap menerapkan protokol 5M tadi gitu ya. Kemudian mencuci tangan ya. Mencuci tangan ini ya merupakan hal yang wajib ya, apalagi kalau sebagai muslim ya, kita minimal 5 kali sehari cuci tangan ya. Dan kalau bisa ya sering-sering cuci tangan ya. Di bawah boleh dengan air mengalir atau dengan hand sanitizer gitu ya. Ya, mencuci tangan keseluruhannya, jangan cuma telapak tangan aja, keseluruhan tangan yang kita cuci gitu ya. Nah, kemudian memakai masker tadi ya. Ya, idealnya setiap kita tidak berada di dalam rumah ya, kita harus memakai masker gitu ya. Ya. Jadi yang kita pakai masker itu yang menutup hidung dan mulut keseluruhannya ya. Jangan kita yang kita tutup mulut aja gitu Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita tutup mulut, kita juga bisa menghirup virus tadi gitu. Jadi percuma aja kita bermasker gitu ya. Kemudian apalagi kalau maskernya cuma di dagu gitu ya. Itu sangat salah sekali, nggak ada gunanya gitu. Di sini saya lihat banyak orang-orang ya kemana-mana bawa masker. Cuman kalau dia mau bicara maskernya dibuka. Ya, atau kalau mau berfoto maskernya dibuka ya percuma gitu Bapak Ibu sekalian. Nggak ada gunanya lagi. Padahal kita bertujuan memakai masker itu agar kita tidak terkena COVID-19 ini gitu Bapak Ibu sekalian gitu. Ya. Iya, cuci tangan. Kemudian kalau kita memegang benda ya harus kita bersihkan itu Bapak Ibu sekalian. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kita bisa diskusi ya Bapak Ibu sekalian ya untuk lebih mendalam ya detailnya gitu karena saya menyampaikan hanya sebagian besar saja gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas materinya, semoga biasa. Nah, di sini sudah ada yang bertanya Pak, mungkin saya bacakan terlebih dahulu. Okay. Ini pertanyaan dari MVIG, perwakilan dari Condong Catur. Nah, berdasarkan data yang saya peroleh dari kelurahan, daerah saya termasuk daerah zona merah dari penyebaran COVID-19 ini. Sedangkan aktivitas di luar di sini seperti normal saja. Mau tanya tips untuk menyikapi keadaan yang seperti ini bagaimana ya Pak? Selain itu, acap kali di luar saya lihat orang yang tidak menjalankan prokes. Selain menjalankan prokes dan vaksin, apa hal lain yang perlu diperhatikan? Karena saya dapat info kalau sudah prokes dan vaksin COVID tetap saja bisa menyerang. Terima kasih Pak. Dan pertanyaan keduanya, vaksin yang menyebabkan darah beku itu bagaimana ya Pak? Soalnya saya sering dengar cerita dari teman-teman kedokteran kenalan saya, vaksin bisa menyebabkan darah beku karena ada hal-hal yang bisa menyebabkan itu terjadi. Nah, mau tanya, sebenarnya ada jenisnya atau bagaimana ya Pak untuk masalah vaksin? Sama kalau boleh tahu, pembagiannya itu berdasarkan apa ya Pak? Dan orang yang bagaimana yang bisa divaksin dengan jenis A dan seterusnya, seperti itu. Seperti itu Pak, pertanyaannya. Ya, terima kasih ya, pertanyaan sangat bagus sekali ya, ada 2 pertanyaan secara umum. Jadi sebenarnya kita agak susah juga ya masyarakat Indonesia secara umum lah ya, masyarakat Maaf Bapak, suaranya hilang kembali Bapak. Suaranya hilang lagi.
Masih hilang, Pak. Masih belum jelas, Pak. Masih belum, Pak. Suaranya masih belum jelas. Belum ada suaranya, Bapak. Halo, halo. Nah, sudah jelas, Bapak. Sudah jelas. Sudah Oke, jelas. oke, terima kasih ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, yang seperti kita ketahui sebenarnya virus COVID ini kalau kita mau tidak terlalu susah sebenarnya buat dia mati ya. Karena virus ini berada di dalam tubuh kita cuma 7 sampai 14 hari. Setelah itu bagaimana? Setelah lebih dari 14 hari virus ini akan dibunuh oleh pertahanan tubuh kita gitu. Ya, jadi makanya orang diisolasi itu 14 hari tujuannya seperti itu. Dulu ya pada waktu awal-awal kena COVID, kita bisa lihat belajar dari kota Wuhan gitu. Mereka lockdown semua berada di dalam rumah selama 14 hari dan kita lihat hasilnya sekarang. Ya, di Cina sendiri hampir sudah tidak ada COVID lagi Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalaupun ada COVID itu cuman kasus-kasus impor. Artinya apa? Artinya dari orang-orang yang dari luar Cina kemudian masuk ke Cina itu. Kalau di Cina sendiri sekarang udah bebas masker sekarang. Ya. Di kita bagaimana? Di kita susahnya seperti itu. Kita tidak bisa menerapkan kebijakan isolasi seperti itu, lockdown total seperti itu. Kenapa? Karena di masyarakat kita eh, beragam ya, mulai dari ekonomi, pendidikan, sosial budaya gitu. Jadi kalau kita suruh lockdown, siapa yang mau ngasih makan? Ya kan? Orang butuh makan juga, ya butuh bekerja juga. Ya, hal-hal seperti itu yang menyebabkan di kita, di negara kita sendiri COVID ini kayak naik turun gitu, ya up and down gitu. Ya, ada fase naik, nanti dilakukan PSBB atau PPKM mikro, nanti dia turun. Nanti dilepas lagi naik lagi. Ya nggak bakal selesai kalau saya lihat seperti ini. Kalau masyarakat seperti ini. Makanya pemerintah sekarang menggunakan strategi lain, menggunakan vaksin tadi, Bapak Ibu sekalian. Diharapkan dengan vaksin ini terbentuk herd immunity tadi gitu. Ya, minimal 70 sampai 80% yang divaksin, ya harapannya yang divaksin ini bisa melindungi orang-orang yang tidak divaksin gitu. Nah, cuman masalahnya sambil menunggu program vaksin ini selesai, apa yang harus kita lakukan? Makanya kalau kita sendiri, saya sarankan sering-sering mengingatkan saudara kita tadi yang tidak mentaati prokes tadi gitu. Padahal zona merah gitu ya, zona merah tidak pakai masker, ya ingat-ingatkan aja gitu. Karena kalau kita paksakan tidak bisa juga kita yang malah dilabrak sama orang nanti ya. Kita suruh pakai masker dia nggak mau ya pakai aja masker kamu sendiri seperti itu biasanya gitu. Dan di sini juga sering kejadian gitu seperti itu. Nah, cuman di Kota Padang khususnya gitu ya. Aparat TNI Polri cukup keras ya. Jadi dia sering melakukan operasi justisia gitu ya. Jadi kalau ketemu orang yang tidak bermasker di sini didenda langsung 100.000. Ya, kalau 2 kali didenda 250.000 dan itu jalan Bapak Ibu sekalian gitu ya, jalan gitu. Jadinya masyarakat kalaupun tidak secara sukarela melakukan protokol tadi, cuma dengan cara dipaksa juga akan bisa menurunkan angka COVID. Cuman harapannya tadi kalau dia sukarela, tahu dia COVID ini seperti apa, karena masyarakat kita secara umum ya tadi yang taunya COVID itu gejalanya ringan-ringan aja. Ya, paling bisa dia kena COVID masih bisa di rumah isolasi mandiri, paling demam batuk. Mereka jarang atau tidak pernah melihat COVID yang berat itu bagaimana gitu. Ya. Padahal kalau mereka lihat COVID yang berat itu sama kayak ikan Bapak Ibu sekalian, ikan di dalam air kita keluarkan segitulah sesaknya gitu. Nggak bisa nafas sama sekali. Ya, biasanya orang sakit itu kalau kita kasih oksigen ya 2 liter aja itu udah senang ya pernafasnya. COVID ini kita kasih 60 liter 1 menit nggak mempan, masih tetap sesak. Bayanginlah betapa sesaknya gimana gitu. Dan perburukannya sangat cepat sekali Bapak Ibu sekalian. Dari kita ngomong-ngomong aja sama dia baru kita tinggalin setengah jam 1 jam udah bisa langsung meninggal. Seperti itulah yang beratnya gitu. Maka masyarakat kita nggak pernah tahu yang seperti itu. Tahunya
COVID ini ringan-ringan aja, bisa kemana-mana, ya kan? Paling demam batuk sedikit, ya sakit tenggorokan, sehingga mereka kadang-kadang menganggap enteng gitu, menganggap enteng COVID ini seperti. Padahal dari data tadi yang kita lihat, dari 2 juta orang itu 2.050.000 orang yang meninggal, Bapak Ibu sekalian, banyak itu ya, yang meninggal ya. Makanya saya sarankan tadi kepada Pak M. Fajih tadi ya, dari perwakilan Condong Catur, ya kalau bisa tetap saudara kita tadi dikasih tahu ya. Kalau dia pun keluar minimal pakai masker, itu aja cukup ya. Itu aja cukup, kemana-mana pakai masker. Nah, cukup ya, apalagi di zona merah gitu ya. Nah, bisa melindungi kita dari COVID gitu ya. Dan ini info terbaru Bapak Ibu sekalian ya. Di Cipto itu kemarin itu ada perawat 7 orang itu kena karena dia merawat pasien yang Delta dari India tadi. Padahal dia udah pakai masker, udah pakai tembus juga Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kalau tidak pakai masker coba? Kebayang enggak seberapa cepatnya virus ini bisa menginfeksi kita gitu. Itu untuk pertanyaan. Untuk pertanyaan kedua mengenai vaksin tadi ya. Sekalian untuk menjawab pertanyaan pertama tadi mengenai vaksin tadi. Jadi vaksin itu memang bermacam-macam jenisnya ya. Yang dalam penelitian aja mungkin ada sekitar 30 sampai 40 jenis vaksin gitu ya. Yang telah di ACC sama WHO itu sekitar 10-an jenis vaksin ya. Yang telah boleh beredar di dunia ya, termasuk Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson Johnson. Ya, yang ditanya ini yang bisa menyebabkan darah beku ini adalah produk dari AstraZeneca gitu. Ya. Jadi memang menurut penelitian AstraZeneca ini dia bisa menyebabkan pembekuan darah. Ya, ada memang penelitian tersebut gitu. Dan angka kejadiannya sangat kecil sekali ya, di bawah 1/1 juta kalau saya nggak salah ya. Ya, cuman sekarang AstraZeneca itu masih dalam tahap penelitian, jadi tidak boleh diberikan pada usia 30 tahun ke bawah. Ya, nah, karena dilihat dari penelitian tersebut yang menyebabkan penyumbatan pembuluh darah itu di orang-orang yang berusia 30 tahun ke bawah gitu ya. Nah, jadi di Indonesia sendiri sekarang AstraZeneca sudah habis ya, nggak ada lagi. Sekarang yang beredar Sinovac lagi. Ya, AstraZeneca ini yang diberikan pada TNI Polri dan guru kemarin ya. Ya, tenaga kesehatan pertama itu diberikan Sinovac ya. Kemudian TNI Polri diberikan AstraZeneca gitu. Dan angka pembekuan pembuluh darahnya di Indonesia itu belum terdata ya. Cuman ada laporan berapa sekitar 10 kasus kalau saya nggak salah. Ya, yang dilaporkan ada angka pembekuan darah. Kenapa bisa terjadi pembekuan darah? Biasanya pada orang-orang yang sudah ada risiko Bapak Ibu sekalian ya. Ya, risikonya apa? Biasanya pada orang yang merokok, ya orang yang menderita hipertensi, ya orang yang menderita diabetes, pembuluh darahnya sudah tidak normal lagi gitu. Ya, jadi kalau disuntik vaksin AstraZeneca ini bisa meningkatkan tersumbatnya pembuluh darah. Rata-rata yang tersumbatnya pembuluh darah di kaki, ya bukan di jantung, di kaki. Rata jadi kakinya bengkak, biasanya seperti itu. Ya, dan bisa mengganggu jalan mereka jadi jalannya jadi sakit gitu ya. Kemudian vaksin tadi di awal sudah saya singgung. Jadi vaksin itu ada yang dari virus yang dilemahkan ya atau yang dimatikan. Kayak produk Sinovac itu adalah vaksin yang telah dimatikan virusnya gitu. Jadi bukan virus hidup. Jadi kalau kita disuntik vaksin, apakah virusnya akan hidup di tubuh kita? Tidak, virusnya udah mati gitu ya. Kemudian AstraZeneca itu jadi dia jenis vaksin dengan vektor namanya. Vektor itu apa? Jadi vektor ini inti dari virus itu dimasukkan ke dalam sel lain gitu. Ya, sel lain gitu. Jadi virusnya juga udah mati gitu ya. Kemudian ada lagi partikel virus. Ya, jadi virus itu kan yang bulat tadi diambil sebagian kecil dari virus kemudian dikembangkan gitu. Ya, macam-macam jenis vaksin itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian nggak sama. Jadi ada vaksin yang diberikan sekali 14 hari, ada sekali sebulan, ada sekali 2 bulan, ada yang diberikan 1 kali ya. Kayak Johnson Johnson itu cukup 1 kali diberikan gitu. Ya, banyak. Jadi bagaimana kita memilihnya? Kalau di Indonesia saat ini kita belum bisa memilih. Karena keterbatasan vaksin. Ya, di pemerintah kita sangat-sangat susah ya membeli vaksin itu karena kita berebut dengan negara-negara lain gitu Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi kalau ada program vaksin, ya udah segera aja karena kita nggak pernah tahu kita bakal dapat lagi apa enggak gitu. Ya, karena di negara lain mereka juga beda sama negara Amerika. Negara Amerika mereka produsen vaksin. Gampang aja mereka vaksin penduduknya gitu. Ya, karena vaksin itu banyak beredar.
Ini saya kemarin baca berita, di Amerika tuh vaksin tuh kayak kita beli permen aja. Kita pergi ke swalayan, sudah ada tempat, ya. Tinggal kita daftar aja, ya dilihat, vaksin langsung kayak gitu aja, gampang sesederhana itu. Ya, di kita kan vaksin tuh kayak jadi acara seremonial ya. Ya, kayak kayak malah itu yang menyebabkan masyarakat takut gitu ya kan. Padahal kalau vaksin dibuat sesimpel mungkin, jadi masyarakat kayak biasa aja, kayak posyandu itu kan biasa aja sebenarnya gitu. Jadi masyarakat nggak takut gitu. Apalagi banyak berita-berita hoax tentang vaksin ini yang membuat masyarakat kita sangat ketakutan ya, beredar lewat WhatsApp, lewat Facebook, lewat media sosial lainnya gitu. Mungkin itu ya menjawab pertanyaan yang dua ini. Mungkin kalau masih ada yang kurang jelas silakan. Ya baik Bapak. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin dari perwakilan Mas Feji dari Condong Catur sudah menemukan jawaban atas pertanyaannya. Karena kita terkendala waktu, jadi ke pertanyaan selanjutnya yaitu dari Talang Banjar. Silakan untuk menghidupkan mic-nya dan boleh on cam. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya mohon maaf tidak bisa on cam karena terkendala jaringan. Perkenalkan, saya Julian dari Karang Taruna Talang Banjar. Ingin bertanya, yang pertama di daerah saya Pak ada beberapa info tentang cara penggunaan masker yang baik dan benar. Apakah itu benar ya Pak yang seputar kita harus memakai masker double di era vaksinasi ini atau tidak boleh hanya memakai satu, kemudian jenis masker yang dipakai itu haruslah yang standar kesehatan dan lain-lain seperti itu Pak. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ada perbedaan dalam melakukan adaptasi saat era vaksinasi ini dengan waktu COVID itu muncul ya Pak? Mungkin seperti itu saja. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih ya dari perwakilan dari Talang Banjar ya. Oke, jadi sebenarnya pertanyaannya cukup bagus sekali ya. Pertama pakai masker tadi ya. Gimana pakai masker yang benar? Apakah pakai masker kain saja cukup atau pakai masker bedah? Atau kita harus pakai masker N95 gitu. Jadi yang paling bagus itu maskernya 3 lapis gitu, Pak Ibu sekalian. Boleh masker kain, cuma 3 lapis. Ya, karena kalau dengan 1 lapis itu tidak seefektif untuk mencegah kita tertular dibanding 3 lapis gitu. Kalau bisa, kalau Bapak Ibu bisa, silakan pakai masker bedah, lebih bagus lagi. Ya, karena semakin kecil pori dari masker tersebut akan mengurangi risiko kita terinfeksi. Ya, menurut penelitian dengan masker 3 lapis, itu angka pencegahan infeksinya sekitar 60% sampai 70%. Ya, 60 sampai 70%. Jadi kita tetap bisa terkena infeksi sekitar 30 sampai 40% gitu dengan masker 3 lapis biasa gitu ya. Kalau dengan masker bedah itu tingkat proteksinya 90%. Masih ada juga 10% ya. Kita bisa terinfeksi juga gitu. Kemudian dengan masker N95 itu sekitar 99% gitu. Terus kalau kayak gitu percuma aja kita pakai masker tidak, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau kita pakai masker, kita tetap juga menjaga jarak ya. Karena virus ini dia karena berbentuk droplet. Droplet itu kalau kita bicara itu paling jauh 1 meter sampai 2 meter. Ya, maka penting sekali kita menjaga jarak tadi ya, menjauhi kerumunan. Jadi protokol kesehatan itu bukan cuma pakai masker, Bapak Ibu sekalian. Kita menjaga jarak, ya jadi kalau dengan jarak 1 meter, kalau kita pakai masker 3 lapis, insya Allah kita bisa mencapai 100% perlindungannya kepada kita. Apalagi kalau kita lakukan cuci tangan secara rutin gitu Bapak Ibu sekalian itu ya. Kemudian yang kedua, apakah ada perbedaan adaptasi kebiasaan baru nih AKB ya pada era COVID dengan era vaksin ini? Sama aja ya. Kalau dulu mungkin kita taunya 3M ya. Sekarang udah jadi 5M, malah ada 6M lagi. M yang ke-6 itu melakukan vaksinasi gitu. Pak Ibu sekalian, sama aja sebenarnya gitu. Karena seperti kita ketahui virus COVID ini dia rentan ya, gampang sekali mati gitu. Kita kalau virus ini kalau kita batuk di luar kena matahari, tidak sampai 10 menit mati virusnya. Ya, kalau kita lakukan cuci tangan nggak sampai 5 menit mati virusnya gitu. Ya, cuman kenapa nggak habis-habis ya? Karena kita juga
perilaku kita juga yang menyebabkan virus ini nggak habis-habis gitu. Seperti itu Bapak Ibu sekalian gitu. Ya. Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Semoga pertanyaan dari Talang Banjar Mas Julian bisa terwakili jawabannya. Dan karena kita sudah terkendala oleh waktu juga, sudah di penghujung, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pentingnya melakukan vaksinasi. Karena kenapa? Karena dengan vaksinasi kita bisa memiliki daya tahan tubuh yang lebih terlindungi sehingga kita terpapar dari COVID-19 ini, dan kemudian pentingnya kita tetap menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan selalu memakai masker dan mencuci tangan. Dan yang paling utama, mari kita untuk melakukan vaksinasi. Jangan memikirkan berita hoax yang ada di internet atau dimanapun, tapi tetaplah melakukan protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi. Seperti itu. Baiklah, terima kasih Bapak atas waktunya, atas materi yang sudah disampaikan yang sangat luar biasa ini. Dan sebelum mengakhiri ini, kami akan memberikan cenderamata untuk Bapak. Mungkin bisa di-share screen dulu kepada Saudara Ihsan. Nah, itu cenderamata yang akan kami serahkan kepada Bapak. Mungkin nanti akan kami langsung berikan ke alamat Bapak. Terima kasih. Ya. Terima kasih atas waktunya Bapak, dan terima kasih atas hadirin yang sudah hadir dalam acara kali ini. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang salah. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, oke. Sukses terus ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, oke. Udah bisa keluar belum? Ya, silakan. Silakan Pak. Oke.